3 hal yang wajib diluruskan tentang pemahaman bonek ke Persebaya. Musim lalu merupakan musim yang spesial bagi para bonek Persebaya. Pasalnya, 3 penghargaan individu berhasil didapatkan tim Bajul Ijo, yaitu pemain muda terbaik, pemain terbaik, pelatih terbaik. Kemudian 3 pemain Persebaya juga berhasil masuk dalam Best 11 Liga 1, yaitu Ali Sesai, Samsul Arif, dan tentu saja, Taisei Marukawa. Namun dikala musim berakhir, para supporter dikejutkan dengan serentaknya pemain Persebaya keluar. Kami mencatat sejak video ini dibuat, ada 13 pemain Persebaya yang memutuskan tidak berseragam Bajul Ijo musim depan. Dan kami mencatat ada 3 hal penting tentang salah kaprahnya para supporter terhadap Persebaya yang wajib kita luruskan. Pertama, menuduh Persebaya melepas banyak pemain demi uang. Tuduhan tak berdasar, yang mengatakan Persebaya sengaja melepas pemain demi keuntungan finansial, tampaknya semakin ramai diberitakan. Sebagian supporter menganggap dengan hengkangnya Marukawa, Bruno Moreira, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan pemain lainnya, Persebaya dianggap akan mendapatkan segelontoran dana besar dari penjualan pemain tersebut. Namun hal itu jelas merupakan sesuatu yang keliru. 13 pemain yang hengkang saat ini, semuanya berstatus free agent, atau bebas transfer. Yang mana 13 pemain ini, sama sekali tak memberikan pemasukan finansial untuk Persebaya. Dikarenakan, kontraknya dengan Bajul Ijo telah habis. Dalam beberapa narasi, banyak yang menyamakan jika Persebaya mirip Arsenal di Liga Inggris, dan Atletico Madrid di Liga Spanyol. Yang mana, mereka mencari pemain biasa atau dari pemain akademi, kemudian mereka poles menjadi pemain besar, bahkan mampu menembus level nasional. Setelah jadi hebat, kemudian dijual dengan harga fantastis. Dan itu merupakan sesuatu yang sah, dan terbukti dapat menaikkan keuangan sebuah tim. Sesuatu yang sangat mirip dengan Persebaya namun berbeda. Miripnya adalah, Persebaya juga membentuk pemain yang awalnya biasa saja, kemudian menjadi pemain dengan penuh talenta. Perbedaannya adalah Persebaya sama sekali tak mendapatkan keuntungan finansial dari kepindahan pemain tersebut, kecuali hanya menyandang predikat, tim yang menjadi pabrik pemain hebat. Ketidakmampuan Persebaya untuk mengontrak pemain lebih dari semusim, adalah problem yang saat ini sedang Bajul Ijo alami. Kita berandai-andai, jika 13 pemain tersebut dilepas dengan cara dibeli tim lain, dan setiap pemain dihargai 2,5 miliar saja. Maka Persebaya sudah mengantongi 32,5 miliar, atau setara dengan 6 Pratama Arhan di Persebaya, yang mana Pratama Arhan merupakan pemain lokal dengan market value paling tinggi. Selanjutnya adalah, anggapan sesat yang menyatakan, Irianto adalah pemain titipan, hingga teror ke keluarga. Anggapan bahwa Rahmat Irianto merupakan pemain titipan asisten pelatih Bejo Sugiantoro, sudah lama kita dengar. Bahkan semakin kuat di penghujung musim lalu. Irianto yang dinilai tampil kurang baik, justru sama sekali tak digantikan oleh pelatih Aji Santoso, dan terus mempercayakan ban kapten pada pemain 22 tahun tersebut. Sebenarnya, Irianto sudah membuktikan bahwa omongan itu hanya isapan jempol belaka, yang mana ia berhasil membuktikan bahwa sampai hari ini, posisinya tak tergantikan di Timnas Indonesia. Namun itu tak cukup bagi beberapa supporter, yang tetap kekeh menganggap, Irianto memang mendapatkan tempat spesial di kubu Persebaya. Hubungan kurang harmonis, antara supporter dan kubu Irianto, memang sudah terjadi sejak lama. Ada kejadian tak terduga, saat Persebaya Surabaya, berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, melawan Madura United, pada 2019 lalu. Jelang laga akan berakhir, supporter fanatik Armada Bajul Ijo, memasuki lapangan. Padahal, pertandingan saat itu masih menyisakan waktu 1,5 menit lagi. Akan tetapi, wasit menghentikan pertandingan, saat sejumlah anggota bonek masuk ke lapangan, dengan membawa spanduk bertuliskan, "Jangan bikin malu Persebaya." Aksi bonek masuk lapangan tersebut, membuat emosi Bejo Sugiantoro meledak. Mantan kapten tim, sekaligus asisten pelatih Persebaya ini naik pitam, dan langsung menghampiri bonek yang masuk ke lapangan. Namun sang putra Bejo, yang sering menjadi kambing hitam, yaitu Rahmat Irianto, justru meredam amukan sang ayah. Kepergian Irianto ke Persib, adalah bentuk mengalahnya Irianto dengan para supporter, yang selalu mengambing hitamkan dirinya, sampai berujung teror kepada pihak keluarga. Itu disampaikan oleh akun official Twitter Persebaya. Hengkangnya Rahmat Irianto, akan menjadi pelajaran penting bagi para supporter, agar lebih menghargai dan mengedepankan etika.
Yang ketiga adalah, menganggap pemain yang pergi adalah seorang pengkhianat. 13 pemain yang hengkang, tentu saja Marukawa, adalah pemain yang paling menjadi sasaran amukan para supporter. Marukawa yang dinilai tak tahu berterima kasih dengan Persebaya, dianggap telah berkhianat. Dan sama sekali tak menghargai Aji Santoso. Yang mana, Marukawa bukanlah siapa-siapa, saat belum memijakan kaki di Surabaya. Bahkan ungkapan Manikawa, melekat sampai saat ini, kepada pemain asal Jepang tersebut. Tak hanya Marukawa, Ricky Kambuaya yang dianggap sebagai polesan dari Persebaya, juga dianggap terlalu buru-buru untuk pergi, di saat belum ada kontribusi besar, untuk tim yang menjadikan namanya seperti saat ini. Jika para supporter kesal mungkin itu adalah hal wajar. Namun jika mengecap pemain yang pindah adalah pengkhianat, tampaknya itu sangat berlebihan. Ketidakmampuan Persebaya, dalam memberikan kontrak yang lebih tinggi dari tim lain, disinyalir menjadi alasan banyaknya para pemain yang hengkang di musim ini. Kita tak boleh menganggap bahwa semua pemain harus mengedepankan loyalitas, dan mengesampingkan nilai kontraknya. Bahkan sekelas Mohamed Salah sekalipun, sampai-sampai harus mengancam akan pergi, jika Liverpool tak mau menaikkan gajinya. Apalagi hanya pemain yang bermain di Liga 1. Tampaknya, memilih tim yang lebih bisa membayar mahal, adalah sebuah pilihan yang sangat lazim untuk diambil. Begitulah, beberapa kesalahpahaman terhadap Persebaya, yang mesti kita luruskan. Dan semoga saja, ini adalah sebuah titik balik, kebangkitan Persebaya untuk kembali berjaya.